Shalom dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian dan Doa edisi hari Rabu 17 November 2021. Sebelum mendengar renungan dan berdoa syafaat, kita doa untuk pembacaan firman Tuhan. Tuhan, kami kembali tunduk kepala bersyukur kepadamu atas cinta kasih yang Engkau nyatakan bagi kami. Kami kembali mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini dari kitab Daniel pasal 8 ayat 1 sampai ayat 14, dan saya akan baca ayatnya yang ke-13 dan ke-14. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, "Sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak?" Maka ia menjawab, "Sampai lewat 2300 petang dan pagi. Lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar." Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Sahabat dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, renungan hari ini saya beri judul "Masa Kesesakan akan Berganti". Saudara-saudara, jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok memiliki kesukaran dan kesukaannya sendiri. Setiap orang mengalami itu. Ada masa-masa sulit, ada masa-masa pemulihan. Karena itu, jalanilah hidup ini dengan tetap mengandalkan Tuhan. Kehidupan Israel pun berganti antara sulit dan masa pemulihan. Dan dalam bacaan kita, Daniel mendapat penglihatan tentang sesuatu yang akan terjadi. Yang digambarkan begitu rupa dalam penglihatan ada domba jantan yang berdiri di tepi sungai Ulai. Tanduknya 2 dan 1 lebih tinggi dari yang lain. Nah, ini menggambarkan tentang kerajaan Media Persia. Yang satu lebih kuat dan satu lebih tidak kuat dari yang satu. Dan bangsa ini akan bertindak sewena-wena kepada Israel, kepada kota Daud, Yerusalem. Kemudian ada penglihatan yang lain. Setelah penglihatan yang pertama, domba jantan itu bertindak sewena-wena, muncul lagi penglihatan tentang kambing jantan yang bertanduk tunggal dan juga sangat kejam, juga melakukan kekerasan, mengalahkan semua musuh-musuhnya dan cenderung meninggikan dirinya. Ini kemudian menggambarkan kerajaan Yunani yang sangat menonjol, menggambarkan kepemimpinan Alexander Agung yang wafat sebelum mencapai puncak kejayaannya dan kemudian melahirkan tanduk yang baru 4. Itu menggambarkan tentang 4 panglimanya yang kemudian berkuasa. Kekuasaan mereka sungguh sangat menyakitkan hati Tuhan. Bisa dibayangkan kegiatan-kegiatan mereka yang mengacaukan peribadatan di Bait Allah, atau Bait Allah dikuasai oleh mereka, sementara Bait Allah itu simbol dari kehadiran Allah. Nah, pada masa itu di mana Antiochus Epiphanes itu salah satu
tanduk yang muncul itu kemudian membesar dari keempat tanduk yang kemudian muncul. Itu pada tahun 1608 sebelum Masehi. Itu mendirikan patung dewa Yunani Zeus di bait Allah, bait suci, dan bahkan mempersembahkan seekor babi yang bagi orang Israel Ibrani masih dalam kategori binatang yang tidak dipersembahkan di atas mezbah. Ini kekejian-kekejian yang terus berlangsung. Sehingga dalam penglihatan itu ada yang bertanya, kapankah semua ini berlalu? 1150 hari setelah mezbah Tuhan dipindahkan oleh Antiochus Epiphanes, maka Tuhan menghadirkan Yudas Makabe untuk merebut kembali Yerusalem, mengakhiri masa kesesakan. Masa kesesakan itu akan berlalu, di mana Yudas Makabe akan menguduskan kembali bait suci pada tahun 165 sebelum Masehi. Jadi tidak begitu lama waktu itu, tetapi masa-masa yang akan terjadi sebagaimana dikatakan itu cukup menyesakan orang Israel. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita sangat menyadari masa kesesakan sekalipun waktunya tidak lama, tetapi rasanya menjalani itu cukup lama. Sehingga melahirkan seruan-seruan, bahkan juga pertobatan-pertobatan. Nah, sekalipun masa-masa sulit begitu berat, ingat Tuhan yang Maha Kuasa itu akan memberi pemulihan. Masa itu akan berganti dengan masa pemulihan. Jadi jangan berkecil hati jika engkau tidak diperlakukan dengan baik. Karena Tuhan akan menghentikan perbuatan orang-orang yang bertindak semena-mena. Tuhan akan memulihkan sebagaimana penglihatan Nabi Daniel. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Kami sangat bersuka cita karena janji pemulihan selalu ada. Bahkan dalam penglihatan Daniel akan ada masa-masa kesesakan, tapi ada juga masa pemulihan yang telah Tuhan sediakan. Karena itu tolonglah kami dan mampukan kami untuk melewati masa-masa sulit, sehingga kami dapat melaluinya sampai masa-masa pemulihan. Kami juga bersyukur karena masa-masa sulit pada masa corona kini mulai memberi kelegaan. Dan kami percaya suatu hari nanti pemulihan itu akan terjadi. Kami berdoa bersama-sama, Tuhan tolonglah kami menjalani hari hidup ini. Memberkati orang-orang yang bekerja dan juga berusaha merencanakan hal-hal yang baik. Dan Tuhan menolong anak-anak-Mu yang mengikuti pendidikan. Orang yang lemah, kuatkan. Yang sakit, Tuhan pulihkan. Yang lanjut usia, Tuhan nyatakan cinta kasih kepada mereka. Dan kami berdoa buat anak kekasih Altar Kiando, cucu dari Bapak Senin Taliding di sektor 4 yang harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Siloam. Tuhan mohon belas kasihan-Mu, Engkau menjamahnya. Dan Engkau memberkati para medis untuk mengambil tindakan yang tepat. Tuhan, kiranya Engkau mau menolong sehingga ia boleh hidup, boleh sembuh karena Tuhan. Lindungi kami sepanjang hari ini Tuhan. Lindungi setiap orang yang mendengarkan renungan ini dan turut bersama berdoa. Tuhan yang tahu kehidupan mereka, Tuhan pula yang akan terus menemani mereka di sepanjang kehidupan mereka. Terimalah doa kami Tuhan yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan dan doa. Tuhan Yesus sayang kita semua.